Halo, perkenalkan nama saya Yuda Vanedel Site, NIM 22216. Kali ini saya akan membahas acara 4 yaitu mengenai pestisida. Nah, pestisida sendiri adalah semua zat kimia atau bahan lain serta jasad renik dan virus yang digunakan untuk beberapa tujuan, yaitu memberantas atau mencegah hama dan penyakit yang merusak tanaman. Pada praktikum kali ini, alat dan bahan yang kita gunakan yang pertama kamera handphone, kemudian pestisida. Pestisida itu sendiri ada fungisida, insektisida, dan herbisida. Cara kerjanya yang pertama kita mengamati pestisida, kedua mendokumentasikan produk, ketiga membuat deskripsi berdasarkan yang pertama nama dagang, bahan aktif, cara aplikasi, daya kerja, daya bunuh, formulasi, dan juga sasaran. Nah, untuk penjelasan pestisida itu sendiri, yang pertama kita akan membahas dari yaitu fungisida. Fungisida merupakan pestisida yang digunakan khusus untuk menghambat maupun membunuh jamur. Contohnya ada skor, antrakol, ridomil, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada herbisida. Herbisida merupakan bahan kimia yang digunakan untuk mengendalikan gulma. Contoh herbisida ini adalah Roundup, Gramaxon, Polaris, dan lain-lain. Dan untuk pestisida jenis terakhir yaitu adalah insektisida, yaitu bahan kimia yang bersifat racun yang digunakan untuk membasmi serangga. Contohnya regen, taurus, asetop, dan lain-lain. Pembahasan pertama kita akan membahas yaitu fungisida. Nah, fungisida yang saya gunakan namanya adalah Skor 250 EC. Deskripsinya, yang pertama bisa sebagai ZVT, kemudian berbentuk pekatan, kemudian warnanya coklat muda sampai tua, dan selanjutnya digunakan sebagai pengendali jamur pada tanaman. Bahan aktif pada fungisida ini yaitu difenoconazole 250 gram. Kemudian cara aplikasinya itu dengan blanket spraying. Kemudian waktu aplikasinya pre-emergence. Daya kerjanya pada fungisida ini yaitu sistemik, dan selanjutnya daya bunuhnya itu selektif. Nah, mungkin ada yang bertanya apa itu daya kerja sistemik maupun daya bunuh selektif. Nah, untuk sistemik sendiri yaitu fungisida itu mampu mematikan tumbuhan apabila sudah masuk dalam tubuh tumbuhan itu. Kemudian kalau selektif tadi, dia itu istilahnya dapat mengenal langsung pada hama ataupun gulma tanaman tersebut. Baik, kita lanjut. Nah, untuk formulasinya itu EC, Emulsifiable Concentrate. Sasarannya yaitu penyakit pada tanaman apel, bawang merah, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke yang kedua yaitu Roundup yang berfungsi sebagai herbisida. Nah, Roundup sendiri deskripsinya yang pertama berbentuk cairan, kemudian berwarna kuning keemasan, selanjutnya bertujuan untuk membunuh gulma. Nah, bahan aktifnya yaitu isopropilamina glifosat 486 gram. Cara aplikasinya sama dengan fungisida tadi yaitu dengan blanket spraying. Selanjutnya, waktu aplikasinya yaitu post emergence. Daya kerja sistemik, daya bunuh selektif. Untuk formulasinya yaitu SL atau soluble liquid. Kemudian sasaran pada pestisida ini yaitu gulma pada tanaman kelapa sawit, karet, kakao, teh, akasia, dan lain sebagainya. Terakhir kita membahas mengenai insektisida. Nah, yang kali ini yang saya gunakan atau yang saya bahas adalah insektisida regen, yaitu berbentuk pekatan suspensi, berwarna putih, kemudian bertujuan untuk mengendalikan hama tanaman. Bahan aktif yang terkandung dalam regen ini yaitu fipronil 50 gram. Cara aplikasinya masih sama yaitu dengan blanket spraying. Untuk waktu aplikasinya itu post emergence.
daya kerjanya yaitu kontak, dan untuk daya bunuhnya adalah selektif. Nah, untuk daya kerja kontak sendiri yaitu pestisida yang langsung mematikan bagian tumbuhan yang terkena, biasanya bersifat tidak selektif atau non selektif tadi. Artinya semua jenis tumbuhan yang terkena dapat terbunuh. Kemudian untuk formulasinya yaitu SC, yaitu suspension concentrate. Sasarannya mengendalikan hama tanaman pada kubis, cabai, padi, kelapa sawit, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir yaitu adalah pestisida hayati, merupakan salah satu cara dalam mengendalikan hama terpadu, yaitu dengan menggunakan prinsip yang ramah lingkungan dengan melakukan analisis secara khusus organisme penyerang tanaman, serta dengan melakukan pencegahan terhadap hama yang menyerang tanaman tersebut. Tujuan umum dalam penerapan pengendalian hama terpadu ini yaitu untuk menekan penggunaan pestisida kimia atau sintetis, kemudian mencegah resurgensi serta kekebalan organisme pengganggu tanam. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada praktikum acara 4 kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.